Teman-teman, ini ada mobil X-Trail, kita coba cek ya. Ini adalah X-Trail tipe ST. Oke, ada Reborn di depan kita nih. Kita langsung cek aja. Setir udah menipis banget tuh. Tuh, setir udah nipis. Terus kita cek di bagian. Biasanya ada nih yang nyari Luxio. Kita langsung coba cek aja datanya. Luxio X 2009. Bener-bener dirawat banget nih Luxio-nya 2009. Masih kayak gini sih. Menurut gua sih oke banget sih. Nih, ini bekas kena nih afronya. Jadi teman-teman harus memperhatikan karat begini dan juga bekas ketokan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang auksi dan kita akan coba screening unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari balai lelang ini guys. Ada beberapa unit-unit stok dan juga unit-unit yang sudah akan dilelang. Jadi kita langsung screening aja. Buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 untuk mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja, teman-teman ikutin terus video Douzo21 ini sampai selesai guys. Oke teman-teman, ini ada mobil X-Trail, kita coba cek ya. Ini adalah X-Trail tipe ST tahun 2010. Ini kita lihat aja dulu datanya. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, warna silver. Catatannya di sini body baret halus. Terus bodinya repaint, kunci roda, toolkitsnya nggak ada, AC-nya nggak dingin. Dan di sini keterangannya X ganti nomor polisi. Pajak mati di bulan 3 2022, diopen di 105 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja nih guys. Oke teman-teman, X-Trail ST di bagian headlampnya nih masih cukup oke. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nih agak sedikit musam. Fog lampnya sih masih cukup. Ada beberapa baret-baret kasar pemakaian ya di sini. Spion tanduk masih ada. Ini catnya emang udah bener-bener kelihatan repaint banget. Terus ya ada yang tebal, ada yang tipis, ya bekas repaint banget ya. Terus di sini sayang nggak di retouch lagi. Bagian atasnya nih stiker ya kalau nggak salah ya. Iya, ini two tone color seperti ini. Kalau kita cek langsung ke bagian belakang, kalau velg sih masih OEM dari bawah Nissan dengan kondisi ban masih cukup ya 50%-an. Baret-baret pemakaian sudah terlihat di sini. Ada kamera mundur. Ini 2500 tipe ST. Ada 2 titik sensor parkir di belakang. Kita cek nih. Di bagian belakangnya ya masih cukup aman lah ya di bagian silennya. Nah, ini 5-seater. Terus di belakangnya adalah bagasinya. Kita cek ya masih cukup aman lah, kita bisa ngeliat dari sini ya sih masih aman, cuman repaintnya nih yang agak kurang aja sih kalau menurut gue ya. Oke, kalau kita cek di bagian belakang sudah defogger, spoiler sama wiper masih ada, stop lamp masih cukup oke. Dan ini bener ya, cuman ada 2 titik sensor parkir, ada beberapa baret-baret pemakaian sih. Kita coba cek yuk di bagian interior kayak apa. Oke guys, di bagian interior kita langsung coba screening aja. Oh sayang, di bagian dashboard ada X-lamp kayak gini ya. Terus di bagian setir agak sedikit menipis. Odometernya sih di 182 ribuan. Ini adalah di bagian konsol tengah. Tuas persnelingnya unik ya. Ini adalah bagian jok, belum ada yang pecah-pecah, masih oke banget nih. Termasuk di bagian plafon. Nah ini adalah kondisi di bagian interior, masih terkategori cukup sih kalau menurut gua nih. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik nih dengan mobil X-Trail yang ada di depan kita, ini adalah Nissan X-Trail tipe ST automatic transmission 2500 cc tahun 2010 guys. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin C, diopen di harga 105 juta rupiah. Buat yang teman-teman estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, ada Reborn di depan kita nih. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Reborn nih. Reborn tahun 2016. Pajaknya nih mati di bulan Desember 2022 besok. Eksterior C, interior C mesin C. Body baret ada yang penyok, di bagian bagasi juga penyok. Kaca spion kiri pecah, interior kotor, setir halus ya. Di open 199 juta. Kita langsung cek aja. Odometer di 180 ribuan nih guys. Ini 2016, kayaknya ex operasional PT, juga mau diasuransikan mungkin ya. Cuman karena mungkin nggak jadi, akhirnya langsung dialihkan ke lelang. Headlamp, fog lamp sih masih oke ya, termasuk lampu sennya. Masih ada baretan-baretan pemakaian juga nih di sini. Lalu kalau untuk di bagian sisinya masih cukup presisi. Ini kalau kita lihat sih ada beberapa bekas patch-patch juga ya di bagian bodinya. Ini juga, wah sayang banget nih, harusnya dimasukkan ke asuransi dulu. Jadi udah mulus lagi nih. Nah ini ada beberapa baret-baret yang akan diasuransikan. Ini bumper enggang di bagian belakang karena pintu belakang penyok bekas nabrak nih. Nah kayak gini nih. Jadi ini pintu bagasi mendelep ke dalam, bisa kebuka nggak?
Wah, nggak bisa kebuka nih. Jadi ini pintu nggak bisa kebuka. Nggak tahu ini apa karena dikunci, terus bagian bumper sebelah kanannya pun juga ikut renggang di sini nih. Ini harus di repair lagi. Ya lumayan sih ini repairnya, satu panel belakang ini lumayan karena imbasnya juga ke bumper. Ini ada beberapa baratan-baratan pemakaian. Kita langsung coba cek. Di bagian interiornya, ya ini karena mungkin ex pemakaian PT ya, jadi ini sering pakai dan sudah kusam. Setir juga menipis, odometer juga aduh teman-teman lihat ya, 184 ribuan. Manual transmission, head unitnya bawaan masih monitor double din Toyota. Joknya masih sarung, terus di bagian plafon ya masih cukup oke ya. Di bagian interior sih walaupun ada beberapa kusam di armrest tapi masih oke. Oke nih, kalau emang teman-teman estimasinya masuk yang tertarik nih langsung aja cek di depan kita ada Toyota Innova Reborn nih guys, tipe G, manual transmission tahun 2016. Di eksterior C, interior C, mesin C, cuman ada yang harus di repair di bagian belakang. Ini di open di harga 199 juta rupiah. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke nih ada Nissan Livina, grillnya 3XV nih, kita cek nih datanya. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV 2013 dengan pajaknya mati di bulan 7 2020 guys. Jadi ini pajaknya lumayan ya. Keterangannya di sini bumper belakang kiri baret, fender kiri pintunya baret, terus di sini ada bodi baret-baret. Maticnya udah nyundul nih guys. Jadi sayang nih, maticnya bisa jadi pistonnya udah kena atau silenoidnya udah kena. Remnya ini agak dalam, berarti master remnya indikasinya kena. Terus indikator airbagnya nyala, power window sentralnya rusak nih di sini. Interior kotor, aki soak, bumper depan baret, cat kelupas. Di eksteriornya di sini C, interior C, mesin C. Di open di harga 90 juta rupiah. Kita langsung coba screening. Lumayan banyak ya catatannya ya. Kalau kita cek di bagian eksterior, headlamp sudah mengusam dan yang sebelah kiri ini sudah agak mengembun, fog lampnya pun juga sudah mengembun. Di bagian velg masih OEM dari bawaan Nissan-nya, tapi kondisi ban sebelah kirinya yang depan ini sudah 20%. Kalau yang belakang sih masih sekitar 40%. Kita cek nih, kayak apa nih di bagian mesinnya. Oke, di bagian cupnya sih masih cukup oke ya. Baut-bautnya pun juga kayaknya masih belum pernah dibuka, jadi belum pernah dibongkar apa-apa nih kayaknya. Terus, oh ini udah ganti ya grillnya tuh. Grillnya bukan bawaannya emang. Tuh, grillnya sudah ganti yang garis 3 di sini. Front aman, bullhead masih cukup aman nih guys. Jadi kondisi sayang akinya shock, jadi mesinnya nggak nyala, maticnya sudah jeduk. Jadi harus dicek lagi nih, masalah piston apa masalah solenoid. Yang pasti sih harus dibongkar kayaknya. Bumper udah renggang banget ya. Nah ini ban depan sebelah kanan juga udah nipis nih di sini. Harga 90 jutaan nih guys. Kalau kita cek dulu nih ke bagian belakang nih. Ini ada, oh ini kok nggak presisi ya. Ini ada beberapa baret-baret pemakaian. Baret-baretnya juga lumayan cukup banyak sih. Ini adalah kondisi belakang, sudah defogger, nggak ada spoiler, wiper masih oke, stop lamp masih cukup ya. Oke, di back door sih masih oke. Kayak apa nih? Apakah ada bekas-bekas indikasi nabrak belakang kah? Karetnya udah getas banget nih, aman ya. Karetnya udah getas, 7-seater. Ini lumayan cukup oke sih, masih cukup bersih sih sebenarnya di bagian interior kalau dari belakang. Ini adalah sisi bagian sebelah kiri, baret-baret pemakaian. Nah ini dia nih, ini ada penyok di bagian sebelah kiri dan ini harus di repair lagi. Bagian kedepannya sih masih cukup-cukup aja, tapi ya kondisinya apa adanya seperti ini ya. Interior langsung kita coba selidiki guys. Oke, di bagian interior ini trim masih bawaannya ya, joknya juga masih bawaannya, tapi sayang di sini udah agak lembek. Terus odometernya kan di sini nggak kelihatan ya, odometernya berapa ya? Odometer 131 ribuan. Maticnya sudah jeduk ya, ini nggak usah kita nyalain. Terus ini di bagian dashboardnya udah kusam, joknya juga kusam banget ya. Ternyata kalau kita lihat dari depan kusam, kalau dari belakang masih cukup oke. Oke, ini buat teman-teman estimasinya masuk di depan kita nih ada Nissan Livina XV automatic transmission tahun 2013 guys. Dengan kondisinya katanya eksterior C, interior C, mesin C. Ini ingat ya catatannya, beberapa repair body harus diperlukan di sini dan juga maticnya sudah kena guys. Di open di harga 90 juta rupiah. Buat teman-temannya estimasinya masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Lanjut yuk kita ke sebelahnya nih ada Avanza Barong nih. Kita cek nih. Ini Avanza tahun 2016. Kayaknya manual ya. Pajak mati di bulan 8 2022. Eksterior C, interior C, mesin B. Di sini catatan bodinya baret, lecet, penyok, kap mesinnya baret. Penyok kanan kiri ada, fender belakang kiri baret, penyok afron depan. Nah, ini nanti kita cek nih. Ada sobek bagian plafon, kotor juga brudul. Atas nama PT ya di sini. Di open di harga 121 juta rupiah. Kita langsung screening.
Ini tahun 2016, atas nama PT, odometer di 161 ribuan. Banyak banget baret-baretnya ya. Kita langsung coba screening. Ini juga udah ada bagian yang ditulis retak nih di bagian sini nih guys. Entah di mana nih. Oh, di bawah retaknya. Oh, penyok nih di bagian depan, kayaknya nabrak depan nih. Oke, kita langsung lihat nih di bagian sininya nih, ini agak-agak penyok ya, nggak presisi itu di bagian kap ya, beda sama yang sebelah kirinya. Nih, ini bekas kena nih afronnya, jadi teman-teman harus memperhatikan karat begini dan juga bekas ketokan ya. Ini afron sebelah kanan depan, nah, ini juga nggak presisi nih. Nah, ini karena ketiban aja sih kayaknya nih, tahanan aja. Cuman di bagian afron sih aman. Ini bagian bullheadnya nih, depan sebelah kanan nih sudah pernah repair ya tuh. Tapi kalau di bagian lampu sih kayaknya udah gantian ya. Kancingannya udah bukan kancingan bawaan pabrikan, tapi sih lampunya masih yang lama nih kayaknya. Tuh, kancingannya udah hilang kan. Nah, ini kalau kita lihat dari bagian sisi sebelah kanannya pernah di repaint ya. Tuh, ini juga nih. Baret pernah repaint juga, repaintnya udah nge-matte begini. Velg masih OEM dari bawaan Toyota dengan kondisi ban masih kurang lebih 20-40%-an ya rata-rata. Nah, ini kondisi baret-baretnya banyak. 2016, odometer 168 ribuan. Nah, kita langsung cek ke beberapa bagian belakang tuh banyak baret, penyok segala macam ya ternyata ya. Ya, ini pemakaian lah atas nama PT juga. Ini yang tipe G guys. Terus kalau di bagian stop lamp sih masih cukup ya. 2 titik sensor parkir, ada M-bar di bagian belakang. Nah, baret-baretnya juga cukup berasa sih. Kita cek belakangnya kayak apa. Oke, belakang sih masih terlihat normal sih kalau kita lihat dari sini ya. Oke, ada bekas nabrak kah? Repair, aman. Jadi bagian tulangan belakang aman. Wah, sarung joknya aja kusam ya di sini ya. Kalau dari belakang sih kayaknya kusam nih. Ya, kita cek di bagian interiornya. Oke guys, kita cek di bagian interior. Setir udah menipis banget tuh. Tuh, setir udah nipis. Terus kita cek di bagian interiornya nih, kayaknya kusam banget ya. Head unit masih bawaan Toyota. Ya, kondisinya agak kusam dan agak bau rokok sih ya. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Avanza Barong 2016 manual transmission, odometer di 168 ribuan, eksterior C, interior C, mesin di kategori C. Menurut gua ya, di open di 121 juta rupiah untuk Avanza G 2016. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, biasanya ada nih yang nyari Luxio. Kita langsung coba cek aja datanya. Luxio X 2009. Ini pajaknya mati di bulan 8 2022. Eksterior C, interior C, mesin C, di open di 84 juta rupiah. Kita coba screening singkat aja. Kalau kita lihat sih di bagian headlampnya keren ya, di stiker warna biru transparan, termasuk di bagian fog lamp. Jadi kayaknya masih cukup apik lah dari bagian depan aja. Kita cek nih, sudah repaint sih kayaknya ya. Nah, ini bumpernya pernah di repair juga. Nah, ini kalau kita lihat nih rentan banget ya, kayak Grand Max nih, kalau kena sundul nih udah keriting banget. Jadi kalau diketok nih udah pasti kelihatan banget penyok-penyoknya. Ini masih aman sih. Ya, bekas repaint ya, kelihatan. Maklum 2009 guys. Tapi kondisinya masih cukup apik sih kalau gue bilang di depan. Velg masih OEM dari Daihatsu, kondisi ban sih sekitar 40%-an. Udah ada sen di bagian cangkang spionnya. Nah, ini udah agak mengusam nih ke arah-arah belakang ya, cat-catnya. Nah, kita lihat di bagian belakang sudah ada spoiler dan juga wipernya, belum ada sensor parkir. Ini reflektor belakang sebelah kiri pecah. Stop lamp sih masih cukup ya. Nah, ini ada baret di bagian stop lamp sebelah kanan. Reflektornya sih sebenarnya. Nah, ini pintunya kepanjangan, jadi kita ngelihatnya begini aja. Bagian belakang sih kayaknya masih cukup aman, cuman backdoornya agak kusam. Ya, kondisi masih cukup nih. Kita cek di bagian interiornya sedikit. Wah, ini sarung joknya pakai busa ya, yang sofa nih, keren. Udah begini ya, kusam ya di bagian armrest door trimnya. Door trimnya juga udah kusam nih, harus di retrim lagi. Lemnya lepas, sayang banget ya. Cuman sudah power window nih, sudah 4-4-nya power window. Setirnya udah menipis ya, odometernya lumayan sih, udah di 138 ribuan. Ya, agak kusam, cuman head unit sudah monitor double din tuh, keren ya. Mini Alphard nih guys di bagian dalamnya. Jadi bener-bener dirawat banget nih Luxio-nya 2009 masih kayak gini sih. Menurut gua sih oke banget sih. Menurut gua ya, tinggal touch up lagi interior eksterior, bisa jadi camper van, jadi oke banget nih guys. Di depan kita ada Daihatsu Luxio X 2009 nih guys, manual transmission dengan eksterior C, interior C, mesin C. Pajaknya nih guys, mati di bulan Agustus besok 2022. Open di harga 84 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk nih, buruan langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys.
Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Auksi pada siang hari ini atau menjelang sore ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua aja. Sekian aja informasi dari Dozo21. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara subscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.